hingga ayat 15. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ungkupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh kerana engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, di sini saya akan membawa kita kepada 3 perkara yang akan saya kongsikan, yaitu hubungan dengan Allah, dan kedua, kerendahan hati, dan ketiga, memiliki roh yang penuh dengan pengertian akan hal yang benar dan hal yang salah. Dan kita melihat kepada hubungan Salomo dengan Allah. Seperti kita ketahui, Salomo sudah pun dipilih oleh Allah sebelum ia dilahirkan daripada ayahnya Daud. Dan Salomo diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan kalau kita lihat di sini, Salomo telah mempersembahkan korban yang paling besar buat Tuhan, dan ia menyenangkan hati Tuhan, hingga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi. Dan di sini kita melihat bagaimana hubungan Salomo dengan Allah itu sendiri. Salomo tetap menjaga ketetapan-ketetapan yang telah dilakukan ayahnya. Dia telah menyambung hubungan Daud dengan Allah, telah disambung oleh Salomo. Dan nah saudara, begitu juga bagi setiap kita pada hari ini.
Ya, kita ini adalah anak yang telah ditebus melalui Yesus Kristus. Ya, sekali untuk selamanya kita adalah anak. Kalau Salomo diangkat menjadi raja, tetapi kita diangkat menjadi anak Allah pada hari ini. Dan bagaimana hubungan kita sebagai anak dengan Bapa? Karena Allah itu adalah Bapa kita, ya. Bagi hamba-hamba Tuhan mungkin kita boleh memanggil kita adalah pelayan Tuhan, tetapi di posisi yang lain kita juga adalah anak kepada Tuhan. Begitu juga kita yang lain-lain yang bekerja di mana saja kita bekerja, apa saja status kita pada saat ini, tinggi atau rendah, tetapi kita tetap anak kepada Allah yang telah diangkat melalui penebusan sekali untuk selamanya oleh Kristus. Nah, di sini bagaimana hubungan Bapak dengan anak itu sendiri? Tentunya kita mau hadirat Bapak kita selalu ada dengan kita. Bagaimana kita perlu mengandalkan Bapak kita setiap waktu dalam kehidupan kita. Dan Salomo yang telah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, melalui persembahannya dia memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan berkenan di atas persembahannya. Dan pada hari ini kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Bapa kita di surga. Dengan mempunyai hubungan melalui doa, hubungan 24/7. Orang berkata hubungan 24/7. Sentiasa staying tune. Ya, macam tema gereja BEM Hornbill, sentiasa ada connection. Tidak boleh terputus. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah tidak boleh terputus. Dan keduanya adalah kerendahan hati. Kita melihat pada Salomo, dia telah diangkat menjadi raja kepada bangsa yang sangat besar. Dan selalunya kita melihat kalau kita diberikan status standar sebagai raja, sudah pasti kita memiliki hati yang sangat megah, sangat tinggi, ya. Karena Tuhan yang memilih dia, maka sudah pasti dia berpikiran bahwa dia memiliki segala keupayaan untuk memerintah. Tetapi di sini Salomo mempunyai kesadaran, kerendahan hati. Dan kita melihat dia menyatakan bahwa Tuhan, aku ini masih muda. Ya, dan apa yang dia minta adalah hati yang faham untuk membedakan hal yang baik dan hal yang jahat untuk menentukan hukuman kepada bangsanya. Nah, pada hari ini kita sebagai anak yang telah diangkat melalui penebusan juga wajib memiliki kerendahan hati ini. Walaupun apa saja status kita, di mana saja apa saja bidang pekerjaan kita, kerendahan hati ini perlu ada. Kerendahan hati bukan kepada sesama manusia, tetapi kerendahan hati ini adalah kepada Bapa kita yang di surga, Bapa kita yang hidup. Ya, karena melalui kerendahan hati ini kita akan mudah mendengar suara Tuhan. Ya, mudah mengikuti kemana Tuhan mau memimpin kita di dalam kehidupan. Ya, dan kepada perkara yang ketiga yaitu memiliki hati yang memahami. Ya, di sini kalau saya sudah melihat kata aslinya ya daripada Ibrani, tetapi saya akan membacakan maksudnya di dalam bahasa. Ya, Salomo meminta hati yang faham, dan hati yang faham di sini adalah hati yang mendengar dan mendalami hal-hal yang terdalam, hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh, yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi hal yang terdalam ini hanya melalui pemberian Allah saja, baru kita memahami perkara-perkara yang tidak kita pahami. Dan kita melihat Allah di sini, dia berasa senang dengan permintaan Salomo itu.
Dia merasa permintaan Salomo itu sangat baik. Lalu untuk memiliki kerendahan hati, Allah memberikan dia roh hikmat dan roh pengertian. Ya, kalau kita melihat hikmat yang Tuhan berikan adalah hikmat yang bermaksud skillful, prudent, yang bijak, dan pengertian itu bermaksud discernment spirit, pengertian untuk mengetahui perkara yang benar dan yang salah. Dan perkara ini tidak boleh kita pelajari di mana saja kita pergi, ya, karena hal ini hanya Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Ya, dan pada hari ini sebagai umat Allah, sebagai anak Allah, sebagai milik kepunyaannya yang telah diangkat, kita harus memiliki hati yang faham. Ya, di dalam hati yang faham, Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian, ya, untuk membedakan segala hal di dalam kehidupan kita. Ya, dan bukan itu saja, ya saudara. Setiap kali kita berdoa, pada permulaan doa kita berkata begini, Tuhan berikan aku hati yang memahami. Seharusnya perkara pertama yang kita minta di dalam doa. Karena kita perlukan hati yang memahami setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena tanpa memiliki hati yang memahami, kita akan menjadi seorang yang membuat keputusan yang salah dalam kehidupan. Kita melihat di gereja-gereja atau di mana saja jemaat kita, kalau seorang jemaat yang memiliki hati yang memahami, mereka akan paham apabila pastor atau pengembala yang menyampaikan khotbah. Dan mereka akan paham ketika mereka membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui mereka paham, bertumbuh di dalam roh mereka ketika mereka mendengar khotbah dan ketika mereka membaca firman, daripada karakter mereka, daripada kehidupan mereka. Ya, kita boleh lihat, dan jemaat yang tidak memiliki hati yang paham, bagaimanapun dia mendengarkan khotbah, bagaimanapun dia membaca firman Tuhan, dia tidak akan paham. Ya, dia membaca, dia mendengar, tetapi dia tidak paham apa yang disampaikan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki hati yang memahami. Ya, dan memiliki hati yang memahami, kita perlu meminta sendiri kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak dapat kita minta daripada pastor, daripada cikgu, daripada manapun, walaupun bijak sekalipun kita, dan tanpa hati yang memahami, semuanya sia-sia, ya saudara. Dan kita melihat perubahan karakter dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang memahami ini, kita akan membantu kita dalam banyak hal, sangat banyak memberikan keberuntungan dalam kehidupan kita. Karena apa? Di dalam kelemahan kita, ketika kita memiliki hati yang memahami, kita selalu disedarkan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ya, karena hati yang memahami ini akan membawa kita kepada pengertian, ya, bahwa kita tidak sendirian di dalam tantangan, di dalam apa sekalipun situasi kita. Ya, dan ketika kita memandang saudara-saudara kita, ataupun kita memandang orang lain di sekeliling kita, kita akan memandang dia melalui bukan kacamata kita sendiri lagi, tetapi kacamatanya Tuhan. Seperti mana Salomo, dia bijak untuk membuat keputusan, ya. Ketika kalau kita melihat kepada ayat 16 dan seterusnya, dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa untuk membuat keputusan yang sangat susah. Ya, tetap begitulah kiranya kalau kita memiliki hati yang memahami, ya. Dan seterusnya hidup kita akan berubah, visi cara pandang kita akan berubah, dan kehidupan kita akan mula dibentuk menjadi satu alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan betapa terang Tuhan itu di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita akan menyampaikan kebenaran. Dan ketika kita mula paham kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kita mula rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita akan mula rajin beribadah, kita akan mula rajin ke gereja, kita akan mula rajin melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena hati yang memahami ini
sesuatu yang datang daripada Tuhan sendiri akan membawa perubahan yang luar biasa. Kita tidak lagi malas untuk beribadah, kita tidak lagi banyak alasan untuk melakukan pelayanan-pelayanan di gereja. Kita akan sentiasa menjaga stay tune, connect, kita selalu connect dengan Allah itu sendiri, ya. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang benar, yang lain daripada kehidupan orang dunia, ya. Dan untuk yang perkongsian saya yang terakhir, kita boleh melihat betapa pentingnya 3 perkara ini dalam kehidupan kita. Ia tidak bertentangan, tetapi dia saling berkaitan, ya. Hubungan dengan Allah, memiliki kerendahan hati, dan hati yang memahami, ini sangat kita perlukan di dalam kehidupan, supaya dalam apa juga keadaan kehidupan kita, iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah berkurang, mundur, orang cakap. Tetapi ia semakin hari semakin membara-bara kerinduan kita, kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan saya berdoa supaya firman yang saya kongsikan pada malam ini dapat mendorong kita, dapat kita mengerti dan memahami, memiliki hati yang paham ini, kita akan menjadi lebih memahami kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri, ya. Dan kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, karena kita melihat Salomo sendiri, karena dia tidak menjaga hubungan dia dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia jatuh. Jatuh karena apa? Karena wanita, ya. Kenapa? Karena dia tidak menetapkan hati dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia kalah dengan godaan daripada seorang wanita, dia jatuh pada akhirnya. Karena itu, saudara sekalian, kita harus sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dengan situasi kita di sekeliling. Karena apabila kita menghadapi tantangan, cobaan, dan cabaran, hubungan kita dengan Tuhan mudah saja goyah. Karena kita manusia ini terbatas. Karena itu kita sangat-sangat perlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya katakan tadi, saya tekankan bahwa hubungan kita dengan Tuhan 24/7, tidak semestinya semasa kita berdoa, bersekutu seperti sekarang ini, ataupun beribadah hari Minggu, tetapi sepanjang hari, ia sentiasa berjalan, ya. Baik kita meditasi firman Tuhan, seperti gembalaku yang baik, Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik, ya kita memeditasi, wah Tuhan gembalaku yang baik. Ya, benda itu akan menghubungkan kita, menguatkan kita untuk berjalan sepanjang hari itu. Dan sentiasa memuji Tuhan, dan sentiasa rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan supaya hubungan kita dengan Tuhan itu sentiasa terjamin. Ya, karena iman kita nih lemah, mudah goyah, ya, bila badai dalam kehidupan kita datang. Ya, jangan menjadi seperti Salomo pada akhirnya jatuh, tetapi kita sentiasa di dalam Yesus, ya, pakai Yesus di dalam kehidupan kita, biar dia menguasai, biar dia sendiri yang bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, setakat ini saja perkongsian saya, perkongsian yang ringkas, dan saya berharap agar perkongsian ini memberi dorongan sedikit sebanyak kepada setiap pribadi kita yang bersama-sama pada malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, Mbak Penny. Ya, saya harap di dalam waktu pandemik ini, walaupun kita tidak dapat bersama semuka, ya, saya harap kita dapat memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, ya, connected terus dengan Tuhan, dan selaraskan tujuan hidup kita dengan Tuhan seperti yang dia katakan tadi, 24/7. Tahu kah itu? 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu. Itu maksud dia.
24/7. Oke, jadi kita juga harus selalu rendah hati, maksudnya kita bukan hidup dengan kekuatan kemampuan kita. Kita perlukan Tuhan dalam hidup kita dalam apapun situasi kita ya. Terutamanya dalam waktu seperti ini kita sangat-sangat memerlukan kekuatan, kemampuan, perlindungan daripada Allah kita. Oke, kita harus merendahkan diri bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kemampuan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga supaya kita memahami ya kehendak Allah dalam kehidupan kita ya, memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari kita tanya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini, ya, sebab kehidupan kita adalah satu kesempatan. Jadi dengan peluang ini saya sangat bersyukur kerana kita dapat berhubung melalui Zoom ini. Ada yang dari Lawas, seperti Beneta ya, dari Lawas, dan juga seperti Makos tadi. Mana Makos tadi? Sudah keluar deh kah? Dia dari Bintulu Semelaju ya. Oke, dan kita yang ada di Miri, di Taman Tungku dan sebagainya. Oke, jadi dengan ini kita kongsikan perkara doa kita. Tolong kemukakan muka yang bernama user tu. Siapa ini? Halo, yang bernama user tidak ada muka dia. Siapa ini? PC punya. Oh, PC ni, Wan. Oh, okey, patutlah nadai. Okey, jadi kita mulai dari atas dulu. Di dalam skrin saya lah, dalam skrin saya minta Cikgu Ringkai ya untuk mengungsikan perkara doa. Terima kasih, Pastor. Selamat lemai semua. Jadi hari aku lah ngari ke gereja Bukit Sion, minta sahabat kita dalam sampailah. Samalah kita pun samalah serupa, tidak ada kesempatan untuk bersemuka di gereja. Melalui Zoom seperti ini pun belum pernah dilakukan lagi ya. Jadi risau juga sebab seperti kata saudara kita tadi, iman kita ini kadang-kadang pandai goyah. Jadi risau dengan jemaat-jemaat kita. Jadi tolong doakan kami lah supaya kami pun beroleh kekuatan, semangat untuk terus apa istilahnya tadi, connected lah, connect dengan Tuhan. Jadi itu sangat penting lah. Dan juga untuk keluarga saya sendirilah, doakan kesihatan yang baik untuk keluarga saya. Itu sajalah, Pastor. Okey. Dari Deveni sendiri. Okey, perkara doa hari aku bersampai ke pelajaranku, bersampai megak untuk sekolah MITS Miri dan seluruh MITS Sarawak lah. Laban bisa MITS bak beto Long lama. long lama bisa kes COVID bak dia bala cikgu dia baru dah di swab test. Doalah supaya biarpun orang lainnya positif tapi tidak ya nadai ngacau lah. Bersampai ke pelindungan Tuhan awak ke sisi pelajaran nak terbengkalai. Nah, lepas susah terbengkalai lagi mayuh semua upaya nak uliah digagak lah. Terpaksa hari ulang hari mula baru. Kayaknya aja hari aku. Hari Paipul. Emi. Hari aku karena sampai ke ruang bilik lah.
sampai ke anak ke sekolah minggu tu ke sekolah sampai ke rumah panjai lah. Apa kita jagalah di penyakit kemari itu ngau penyakit bukan juga. Awak Tuhan terus beserta bersama kita lah melindungi semua namanya lah. Lalu dalam semua perjalanan juga mengawal awal ke Tuhan terus memberkati kita semua. Mengajar aku. Oke. Dan seterusnya dari Ando Spin. Perkara sampai. Sampai ke menyadek kita sakit tu. Bisa sebulan tu lah ya sakit. Bisa kacau utai semua lah. Ninga utai. Ada lagi subak ya medak. Ada tu ya ninga tapi tanya makin nit lah sebab saya dunia. Ada tu ya bisa perubahan lah ya oleh di luar semua. Kalau punya kadang-kadang tanya nak pakai kedulu bandai kedulu arenya langsung ada oleh di luar. Kami pun irau ya banyak lebih-lebih sampai ke Allah, sampai ke kami sendiri amaga sampai ke lakiku belum kerja ada bulan kita ya belum bawa tasiat dah ada terbuka kita sampai ke penyakit tu dampaknya mengambil kita tulis begulai mengikutai ngau sama gereja ya ada terbuka. Oke, masih. Puji Tuhan lah. Terus sampai ke Stanley, awak terus gerak ya. Oke, hari Naidara. No, Naidara. Oke, selamat malam. Salam. Hari aku sampai ke Raban gereja kita Honbil. Harap ke Tuhan sentiasa ngelindung semua hali-hali gereja Honbil lah kau bala-bala kebukai muka. Sampai ke anak tete bersekolah, leban begulai bala mayu. Now sampai ke pengharap kita awak akan sentiasa kuat belama. Oke, nyajak. Oke. Hari apa Daniel? Oke. Ini be. Apa Neil? Oke, selamat lebaran semua. Oke, Selamat. dengar terang ah? Terang. Oke, selamat lebaran. Hari aku Apa Neil sampai tu ke bah hotel ya, bah hotel gawat keluarga. hari. Oke, terus. Oke, sampai ke keluarga. Sampai ke keluarga besar lah. Apa yang mindai aku berubah din. Dua aku, berkenawitnya. Ipar aku. Yang juga ipar aku berkenawit, ipar aku ke Bak Miri tu. Madik ko, sampai lama baru dah operation kak. Puji Tuhan dia tu dalam proses kesembuhan lah. Udah di operatornya ke di sharing aku maya kita ngemburu minggu lepas. So dia tu dah okey lah. Sampai ke menyika bala tadi, sampai ke anak kita dekat sekolah. Sampai ke gereja kita lah. Awak ke Tuhan beri perlindungan ngagai bala jemaat atau bala ahli keluarga besar kita lah. Banyak barang dor sedak dia. Okey nyajak madik. Oke, kita bersampai dulu sebelum part yang kedua. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ya, nanti minta Inai Daniel mengaminkan doa kita. Dari Ciguringkai doakan kita gereja mereka. Walaupun tidak ada ibadah supaya mereka terus connected dengan Tuhan. Begitu juga jemaat kita lah di Honbil supaya terus connected ataupun
staying tune dengan Tuhan ya. Dan begitu juga dengan keluarga dia dari Ciguringkai tadi ya. Dari Ndok Depeni, sekolah dia dan juga semua sekolah Max Sarawak, terutamanya di Betok yang ada terkena COVID. Kiranya Tuhan terus memberi pelindungan daripada Allah. Dari Apaipul, doa untuk keluarga, anak bersekolah dan juga rumah panjang. Dari Ndok Spin, doakan Stanley yang masih mendengar suara yang kecil, membuat dia tidak dapat tidur dahulu, tapi syukur karena doa ya, sebab dia ada minta didoakan, jadi saya doa dalam online lah itu tadi. Jadi syukurlah Tuhan tetap mendengar doa kita. Doakan untuk keluarga dia, suami dia yang bekerja di laut ya. Dan dari Mak Daryl, doakan seluruh jemaat gereja Hornbill dan anak-anak yang bersekolah, minta perlindungan daripada Allah. Dan juga dari Apai Daniel tadi, keluarga besar mereka, ya, mak dia, adik dia, dan juga mentua dia, ipar dia. Kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada semua mereka ya. Ya, mari kita sama berdoa ya. Ini Neil bisa ya? Oh, ada. Kalau tidak ini Tracy, sebab itu ada sangkut paut dengan keluarga dia. Ini Tracy, bagi dengan main ke samping kita. Mari kita sama berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena Engkau tetap ada bersama dengan kami ya Tuhan, walaupun dimanapun kami berada dan cara bagaimana kami berdoa. Tuhan, kami tetap yakin percaya Engkau adalah Allah yang hadir dimanapun juga jemaat-Mu berada Tuhan. Sebab Engkau mengatakan kalau kami berdoa bersama mohon minta daripada Allah, seorang dua daripada kami yang bersetuju, Engkau akan memberikan Tuhan apa yang kami minta pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman yang kami dengar pada malam hari ini, di mana Tuhan kami tetap berhubung dengan Engkau 24 jam, 7 hari, setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab Tuhan kami mengaku kami manusia biasa, tidak mampu. Tuhan, kami lemah, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang sungguh luar biasa, yang setia, yang sedia untuk menolong, membantu kami di dalam apapun keadaan kami. Dan kami doa juga Tuhan, kiranya kami senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam pribadi, dalam kehidupan, dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Bapa, Engkau terus kuatkan jemaat-Mu dimanapun kami berada, baik jemaat-Mu BM Hornbill dan juga Bukit Sion, dan juga gereja-gereja yang lain Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau bekerja dan terus menyertai kami supaya Tuhan iman kami di dalam Engkau terus kuat, tidak pudar, tidak mundur, bahkan Tuhan kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Roh-roh yang coba menghalang iman kami bertumbuh di dalam Engkau, kami lumpuh, kami patahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami supaya Tuhan kami senantiasa melihat kemuliaan-Mu, kuasa-Mu senantiasa bersama dengan kami. Dan kami doakan juga yang bekerja, saudara-saudari kami, anak-anak kami, dan dimanapun mereka bekerja, Bapa kami serahkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, melindungi mereka daripada segala bahaya, sakit penyakit yang ada pada saat ini. Begitu juga anak-anak, cucu-cucu kami yang bersekolah juga. Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau membebaskan mereka daripada sakit penyakit, Bapa, daripada roh-roh iblis yang ingin mengganggu setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami doakan Tuhan sekolah Injil, Match Tuhan di Belaga, di Miri, di Lawas, di Long Lama. Kiranya Tuhan Engkau memberkati guru-guru, staf-staf,
dan student-student yang belajar, mengajar. Tuhan, Engkau berkati segala keperluan mereka dan kami serahkan mereka, kiranya Tuhan Engkau melindungi, menjauhkan mereka daripada COVID dan masalah-masalah yang lain Bapa. Dan kami doakan bersyukur untuk Spin dan keluarga yang telah bersama dengan kami. Engkau memberkati keluarga ini supaya mereka dapat terus terhubung dengan Tuhan, connected dengan Tuhan, staying tune dengan Tuhan, terutamanya anak kami Stanley. Kiranya Tuhan Engkau tetap melindungi, menaungi dengan darah dan kuasa-Mu. Dan kami doakan untuk yang sakit Tuhan, keluarga Pai Daniel, Ina Daniel, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang menyembuhkan, yang memberi pemulihan pribadi demi pribadi ya Bapa. Dan berkati setiap kami ya Bapa, walaupun kami tidak dapat menyebut setiap perkara-perkara sampai yang perkara doa yang telah disebut oleh saudara-saudari kami percaya, yakin bahwa Engkau telah mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Tuhan adalah talapak kami di syurga. Tuhan tidak temu kami dalam nama anak Yesus Kristus. Apa yang kami datang ngagenuan baka kemalam tu ucapan syukur kami di atas pemanahan tetap lumu ke kami Tuhan Yesus walaupun dunia tu walaupun keadaan sekarang yang nyadi bawa masa tu dapat uji bisa ke kami nuan Kang Tuhan Yesus nuan bisi galai nuan ke diri boleh nyatukan kami. Terima kasih apa laban ada sitik pun utai nyarara ke kami nuan. Terima kasih atas persekutuan tu. Terima kasih atas perkongsian kami dalam gempuruk sampai itu. Terima kasih atas tiap nuan sudah beri kami nafas yang baru, kekuatan yang baru. Yang lepas sampai nyarara setiap perkara sampai itu sudah disebut belum jadi kami tarik kejari nuan. Kalau begitu Tuhan Yesus sampai nyerah ke bala ti sakit baik ke sini suara ti nak mana bekas Stanley baik ke menjadi apa ni ti sakit ke ipar mentua ya bala sudah indah ya di menua kami angkatkan ke jari nuan kena terus beri kesembuhan lagi tidak selamat kami nemu Tuhan nuan bisi kuasa beri pemulihan lagi setiap ibu kami laban nuan Tuhan ti ngagak nampak kami jalan nuan ngadu ke setiap utai tidak mana buat tubuh kami beri nanti ya nyak goya te panas lalu pihak buka pipe sampai nyarah ke bala anak kami tempat sekolah megang kejari nuan ambil kenuang lindung ngayuang sedak keluar sedak ada rumah ngambil kan nada siti utai ngacau sedak lalu ambil ngerawati kami lalu beri kami Tuhan Yesus kekuatan tidak terenuan kena kami melepaskan anak ucuk kami ke sekolah tajak pun keadaan dia tu benar ndak mana kami percaya Tuhan anak kami orang ngasih nangi kenuan melala nuan dekat dilindung nuan bakeni nuan dah ga bala anamia nuan subak Tuhan bakenya megak nuan dekat nyaga bala anak ucuk kami ke saat tu nyelem sampai megak nyarah ke perkara sampai kebukai ngagejar nuan nemu isi hati kami Tuhan nuan nemu namu tadi bisi dalam pikir undian kami nyale Tuhan awak kena nyawatnya di kemulia pengerajaan nuan di syurga. Terima kasih Tuhan, kami muji nama Tuhan. Untuk sampai kami semuanya kami tingkat dalam nama Anak apa yang Roh Kudus. Amin. Oke, seterusnya dari Chris dan Emma. Halo, shalom semua. Dapat dengar? Dapat. Perkara doa dari kami dua dan minta kita untuk doa semua frontliner lah, terutama istri saya yang bekerja di lab di Colombia. Beberapa hari yang lepas ada salah satu daripada staf mereka yang didapati positif lah. Mungkin akan dibuat second test. Harap-harap negatif lah, tidak positif. Beberapa hari yang lepas kami bergumul juga agak merisaukan.
So doakan kami lah supaya punya kesehatan yang baik. Itu saya dari saya. Oke. Dari Nutrisi, Oke, sampai ke keluarga besar kami, laban tanah ucuk ko baru dan ada ilmu itu lah buat hospital kucing. Di umur baru 35 tahun lah. Semoga Tuhan beri kekuatan. Saya tak tahu BEM Olive Garden lah saya ko. Sampai ke Tuhan beri kekuatan dengan apa yang indah ya. Ngajak aku lah. oke. Dari My Darling, wakil Mami. Unmute. Oke. Boleh ya? Halo, teman-teman. Hari aku minta tolong kita sampai karena kita recala ya pun bisa kena namanya kontak rapat dengan klinik dia terima saya. Ia pun terimanya pun ada mau. Yang orang telepon kayak baru kan ikal nggak nyade. Lalu depan dia masih doa tutur ya kemarin sampai ya orang ke Tuhan terus ngibun jaga ya lah orang kena ada penyakitnya lah. Dia dah tahu kuarantin baru hadir. Kuarantin dalam pangkiang lah kumadah kena bukulan ngolah kida kena kedua ada bilik. Oh awak ke Tuhan terus pelindung ayuang lah. Lalu sampai ke bersyukur lah laban anak kita Lijah sudah diberi Tuhan kerja banyak PPK. Amin. Ya amin. Awak ke Tuhan terus berkat dia lah 29 hari bulan tau yang ngelapul direk lah. Hari nanti ya terus minta resign lah. Tadi awak hari nulis surat resign ngagai company kena ya dia tahu lah. Nya kumada Tuhan tau namanya ya kan medak kita nanu kadang-kadang kita nak sabar sekali emre udah boleh kerja sitek ke ya nyap syukur amat ngagai Tuhan awak ke Tuhan terus berkat ke peniau penghidup anak kita lah masa depan saya syukur megang ngagai sampai ke agak tes dan sudah yang ketua pare lah awak ke ia madah kaku paling mal tes pun nama mi kau anak ko sabar kaku ngono ya mu Tuhan berkat pada sampai lah awak ke bisa penemu yang dah stres aku medaya aku lelah gaya dah awak ke Tuhan terus berkat lah beri penemu penau gaya belum sampai ke kamera di dia lah awak ke Tuhan terus beri pengerayang gaya kami doa ya siapkan kemarin Richard kak dia udah tahu udah nyamadah apa ya bukan nama aku nangasuh memang laban iya kak dia dalam pangkian aja lah laban ada dekat tes sigu pun nak ulih nangasuh si daya bukulai nggak orang bisa artinya lah baka penterapat katanya puji Tuhan gak dia nggak pulai kene benar nyajar itu lah. Oke, syukur pada Tuhan lah sebab Tuhan begitu baik ya dengan kita supaya kita tidak berputus asa. Oke, untuk mendoakan anak-anak kita mendapat pekerjaan dan sebagainya dalam persekolahan juga. Oke, supaya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kita.
Oke, dan daripada Beneta, oke, dari Lawas, perkara doa. Ya, selamat malam. Beritahu Eh, kelainan di sana supaya mereka yang lain tahu lah. ya, berdoa untuk pelayanan kami di Kenosis Lawas agar dia kami dapat selalu berkumpul badan agar hubungan kami sentiasa baik, dan begitu juga dengan saudara-saudara yang berada di Kenosis sendiri. Berdoa untuk mereka agar Tuhan membuka hati yang student yang baru masuk agar mereka dapat menerima program Kenosis dengan hati yang terbuka, supaya menjadi seorang yang berguna untuk masa depan mereka. Ya, itu saja ya. Akan ini berapa orang student di sana? Di Lawas sekarang yang dekat sini ada 2 orang ex-student, yang lain berada di rumah masing-masing. Ya, semua berapa? Setakat ini Semua 10 lebih. 13 orang. 15. Oke. Ya, untuk makluman kita, Beneta adalah menjaga center mereka di Lawas ya, Kenosis di Lawas. Bersama dengan Pastor Robert lah, Pastor Robert di Miri, tapi dia di Lawas. Kiranya Tuhan memberkati lah. Siapa dengan kamu lagi? John Bang. John Bang yang ya. minggu lepas lah. Ya. Oke. Doakan John lah dan Ya. Beneta lah supaya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Beneta. Ya. Salamkan kepada semua student di sana supaya tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Oke, dari Marin, Wan Marin. Doa, Wan. Oke. Shalom, selamat malam. Hari aku bersampai ke kami sebilik lah. Sebagai awak terus diberi pengerai, diberi lapan kebisik orang tua yang ada di rumah tu, maka pezi dia ke lalu penyaknya ngatur ke jadi finance, maka awak ke sidak terus diberi perlindungan lah dari Tuhan. Banyak anak-anak sudah gagal baru ke sekolah, baru seminggu sekolah dengan tutup, baru orang baru ke area sebis, awak ke awak ke Tuhan terus lah mereka sudah terus mereka penemu pemanai lebih di rumah gitu punya belajar, jadi di sekolah dan bisa lah kak belajar Arab ke nama tu COVID-19 tu Arab ke lagi lah awak ke kepala anak daran siang ke sekolah udahnya nyau nadai nurun lagi Arab ke semua tu nyala ada roh ke asal dia sekolah baru hanya bersampai kema awak ke terus diberi pengerai lah apa tidak itu ke nama tu awak ke nada utai terjadi lah lapan maka kes tidak ternyanya nama tu sudah Rachel tadi dia agak mulai nyaga tidak ya lapan nama tu MC pun orang mayu agak tes COVID baru dia awak ke Tuhan terus melindungi lah mereka pengerai yang agak mak pula kayaknya ajak aku. Thank you, man. Oke, untuk makluman kita, Mak ini Sidik ya, dia
membuat dialisis ya. Setiap Isnin, Rabu, dan Jumat. Jadi minta Tuhan memberi perlindungan lah. Oke, doakan dia supaya Tuhan menjaga dia terus menerus. Oke, dan dari Nairut, apa Ruth tadi bah hotel ya, jadi Nairut di rumah. Oke, Nairut, doa kamu dari kamu ada kah? Oke, hari sama lemai semua. Hari aku sampai ke teruslah kami sebagai frontliner, terutama kami hospital lah. Jadi kita hanya berharap kepada perlindungan Tuhan, lebih kita ngerja pengawal lah. Oke, jadi nanti dari segi kita mestikan jaga SOP diri lah. Oke, jadi awak kami terus dilindungi Tuhan dalam pekerjaan, lalu doakan juga untuk abangku lah. Kami percaya awak kami terus bersatu di dalam doa, bukannya untuk kesehatan ya aja, tetapi untuk keselamatan jiwa ya lah. Apa yang penting dia tu jiwa dia diselamatkan dan seluruh keluarga ya juga diselamatkan. Jadinya kerinduan kami dua entitas ya lah. Kelaban paling nada guna dia gerai tapi jiwa yang nak diselamatkan. Nanti jiwa yang selamat, tubuh yang gerai satu yang sangat-sangat sukacita lah bagi kita, lalu bagi Tuhan yang lebih sangat bermakna lah. Oke, jadi nyajak aku. Oke. Yang terakhir dari Watson. Salam, malamai. Dari kami dua, bahan doa untuk kami yang bekerja di kami ini yang keluar masuk jalan sana jalan sini. Atau kami kadang-kadang ada risau juga turun kerja, sebab kes pun semakin meningkat. Beberapa hari itu pun tempat kami kerja pun ada kena efek ke orang yang positif ada di tempat kami. Berdoa supaya Tuhan melindungi keluar masuk kami dari rumah, manapun kami jalan, agar Tuhan yang jaga kami. Doa juga untuk kesehatan kami, terus beri kekuatan. Itu saja. Oke. Watson, dia adalah seorang membuka kedai kopi lah orang kata. Membuat mie dan makanan. Jadi doakan mereka lah. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi. Banyak juga orang-orang datang dia makan, minum di tempat itu. Jadi dipiasa lah. Kiranya Tuhan tetap melindungi mereka lah. Oke, seperti yang dia katakan tadi. Oke, dari saya terakhir doakan keluarga Pastor Empawi ya. Bapak dia baru telah meninggal. Tadi dikuburkan lah. Saya yang menguruskan. Jadi memang menjaga SOP. Sebab kita juga takutlah. Jadi doakan keluarga mereka supaya mereka terus diberi penghiburan, damai sejahtera, dan juga pelayanan Pastor Empawi dan juga Pastor Jessica, anak dia. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka. Ya, dan juga doakan persekolahan saya dan rakan-rakan lah. Ada beberapa orang kami. Jadi kelas konseling baru habis semalam dan juga kelas membangun kerohanian habis selesai minggu lepas, tetapi banyak lagi tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Anda udah pening semua ya. Jadi doakan kami lah supaya ada hikmat, kebijaksanaan, kekuatan
daripada Allah. Sepanjang hari berhadapan dengan komputer, laptop. Jadi supaya ada kekuatan kesehatan daripada Allah. Ya, jadi doakan juga hari Minggu ya. Ndok Deveni yang pimpin, saya yang berkhotbah. Jadi doakan live kita supaya line bagus. Doakan semua tim media, tim pelayanan pujian penyembahan, music, backup singers dan yang lain-lain lah kiranya Tuhan memberkati. Dan seperti yang dikatakan oleh Mak Daryl tadi, doakan jemaat kita supaya kita tetap bersemangat dalam Tuhan, tetap selaras dengan Tuhan, staying tune dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pelayanan, dan juga dengan orang yang belum mengenal Allah dalam kehidupan mereka, supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Cikgu Ringkai mengaminkan doa kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita boleh buka kita punya mic kalau mau berdoa, tidak juga salah. Kita doa sama-sama ya. Dan kita punya Zoom ini ya, live di Facebook ini. Oke. Wah, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk waktu ini di mana kami dapat mendoakan satu sama lain, bersaudara di dalam Engkau, baik kami yang ada di dalam Zoom ini dan bahkan saudara-saudari kami yang tidak berkesempatan dengan kami. Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, terutamanya jemaat BM Hornbill dan juga kelompok Bukit Sion. Tuhan, kami serahkan kiranya Tuhan kami tetap percaya kepadamu, mengharapkan, mengandalkan kekuatan kekuasaan-Mu dalam kehidupan kami yang senantiasa menaungi kami, melindungi kami, dan terus menyertai dalam iman percaya kami sampai selama-lamanya. Dan kami doakan Bapa pada malam hari ini, serahkan keluarga Chris, Engkau memberkati dia dan istrinya yang menjadi prelaina. Engkau menyertai, Engkau melindungi dengan darah dan kuasa-Mu daripada terutamanya penyakit COVID ya Bapa. Kami serahkan swab test yang telah dilakukan. Dan begitu juga dengan Rachel, supaya Tuhan tidak ada perkara yang tidak baik berlaku dalam kehidupan mereka. Kami yakin percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang menyembuhkan, yang menjauhkan kami daripada segala bahaya. Begitu juga kami doakan Inai Tracy dan keluarga besar mereka, terutamanya cucu mereka telah dipanggil oleh Allah. Kami doakan keluarga mereka agar Tuhan Engkau memberi penghiburan dan juga kekuatan daripada Allah supaya Tuhan mereka tetap kuat dalam iman percaya mereka, terutamanya keluarga cucu mereka yang telah dipanggil. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Dan apapun urusan pada saat ini, Engkau juga menyertai perbelanjaan mereka dan semuanya kami serahkan. Dan begitu juga Tuhan keluarga saya sendiri bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang menyediakan segala keperluan anak-anak kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberi pekerjaan baru kepada anak kami Elijah. Tuhan, Engkau terus memberkati keluarga kami di dalam apapun, dalam pelayanan, dalam persekolahan, anak-anak kami yang bersekolah, yang mengambil pepersaan, STPM, cucu-cucu kami serahkan kiranya Tuhan Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka, kekuatan, kemampuan. Dan begitu juga Tuhan kami serahkan Beneta dan John di Kenosis Lawas, di center Engkau memberkati keduanya, keperluan mereka, kesehatan, dan juga Engkau menyertai student-student yang sedang mereka layani pada saat ini. Engkau memberkati mereka supaya Tuhan mereka tetap bersemangat dalam iman dan belajar sesuatu yang baik daripada Engkau ya Bapa. Dan kami doakan juga Wat Marin dan keluarga
ini sidik kami serahkan, kiranya Tuhan Engkau melindungi daripada segala bahaya, sakit, penyakit, terutamanya COVID ini, di mana dia selalu keluar untuk dialisis. Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memagari dia dengan darah dan kuasa-Mu. Dan kami juga Tuhan serahkan Wat Marin yang menjadi frontliner juga di dalam JKM, kami serahkan Tuhan Engkau melindungi, Engkau memberkati, dan juga anak-anak yang bersekolah, Engkau menyertai mereka Bapa. Walaupun mereka agak malas dalam pembelajaran, tetapi kiranya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Dan kami doakan untuk Daniel, berkati dia sebagai frontliner, berkati abang dia bernama Rumpang. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati dia supaya dia akan menerima Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya. Bukan hanya dia disembuhkan, tetapi dia percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami klaim di dalam nama Yesus supaya dia dan keluarga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kami doakan untuk Wat Watson, Engkau memberkati pekerjaan keduanya. Imun, Engkau memberkati, melindungi dengan darah dan kuasa-Mu, dan Engkau menyertai senantiasa keluar masuk mereka dari rumah mereka. Kami percaya Engkau melindungi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami doakan untuk Pastor Pawi dan keluarga, berikan penghiburan, berikan damai sejahtera, berikan Tuhan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam keluarga mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus. Allah Ta'ala yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang begitu indah pada malam ini, di mana kami sempat berkumpul, walaupun secara online Tuhan dengan saudara-saudara kami pada malam ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena ada saudara kami yang telah pun diberikan pekerjaan, kesehatan yang baik, kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami yang hadir pada malam ini ke tangan Engkau. Kemanapun kami melangkah Tuhan, sebaik kami melangkah keluar rumah Tuhan, kami mohon pelindungan daripada Tuhan. Khasnya daripada penyakit COVID-19 ini Tuhan, biar kami dilindungi Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apapun tugas harian kami Tuhan tanpa rasa ragu, kerana kekuatan kami adalah yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami Chris dan keluarganya, biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka, juga memberikan segala keperluan dalam kehidupan mereka, dan bebaskan mereka juga daripada sakit penyakit Tuhan khasnya COVID-19. Dan juga berdoa juga kami Tuhan untuk frontliners kami Tuhan, walaupun di mana mereka berada, di hospital, di klinik, maupun di mana Tuhan, kami serahkan, kami angkat mereka ke tangan Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang memampukan kami untuk melindungi kami. Dan anak kami Rachel juga Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah segalanya Tuhan yang melindungi dia, menjaga dia, dan memenuhi segala keperluan kehidupan seharian dia Tuhan. Dan juga untuk keluarga Reverend Ali, khasnya pelajaran dia Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kebolehan, kebijaksanaan kepada dia dalam dia menyiapkan tugasan dia Tuhan, dan seluruh keluarga besar dia, kami angkat mereka ke tangan Engkau, khasnya dalam pelayanan dia Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dalam setiap urusan dia, khasnya dalam usaha dia memajukan anak-anak Tuhan di BM Hornbill Tuhan. Dan pada malam ini Tuhan, kami sehati sejiwa untuk mengangkat juga saudara-saudara kami yang berada di Kenosis Miri maupun di Lawas Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat segala keperluan pelayanan mereka di sana juga Tuhan. Dan khasnya anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ikut serta dalam apapun pelayanan di sana Tuhan, biarlah Tuhan menggunakan pakai mereka, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan. Dan saya mungkin tidak dapat mengenal secara pribadi
rakan-rakan saya pada malam ini Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan telah pun mendengar luahan hati mereka, isi Amin. hati mereka, bahan doa mereka Tuhan. Dan saya angkat semuanya ke tangan Tuhan. Semua pun, sungguh pun kami Tuhan tidak mengenal pribadi secara dekat Tuhan, tapi kami tahu Tuhan akan sentiasa bersama kami, sesuai dengan keperluan kami, sesuai dengan tanggungjawab kami masing-masing Tuhan, khasnya dalam usaha kami untuk menguatkan iman masing-masing Tuhan, terutamanya dalam keadaan pandemik seperti ini Tuhan, yang tidak memampukan kami untuk bersemuka. Tapi kami mohon kuasa Tuhan, kasih Tuhan untuk terus melindungi kami, memberi kekuatan kepada kami Tuhan dalam kami menempuh kehidupan kami yang penuh dengan cabaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur atas kesempatan yang sungguh bermakna, sungguh indah pada malam ini Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan, malah Tuhan sendiri hadir pada malam ini untuk mendengarkan doa kami, untuk menjawab segala persoalan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus menyandarkan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan kami pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, buka gambar kita supaya ambil gambar sebagai kenangan. Wan, Marin, ambil gambar Wan. Ambil gambar. Jangan tutup dulu nanti ya, saya akan kongsikan sedikit firman Tuhan sebelum kita mengundurkan diri, sebelum kita tidur nanti ya. Ambil gambar Wan. Marin. Oh, kena iPad-nya. Udah. Mana iPad-nya nih, Umar? Tekan deh button yang kau tepi ya. Dari pihak. Oh, oke, kena nggak mau. Udah. Betri itu kami betri itu kamar beliret ritual. Oh. Nggak jadi dari pihak. Oke, saya baca dulu firman Tuhan sebelum kita mengakhiri. Oke, dari Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah usaha orang yang mendirikannya. Jika bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah usaha orang yang mengawalnya. Sia-sia saja bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, bekerja keras mencari nafkah, karena Tuhan memberikan segalanya kepada orang yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Amin. Jadi Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita, anak-anaknya, dengan berkelimpahan semasa kita tidur. Dan ingat, kita akan berjumpa minggu hadapan, bawa teman-teman kita yang lain, supaya kita dapat bersatu di dalam doa kita. Oke? Jadi terima kasih untuk semua, Tuhan memberkati. Oke? Bye-bye. Selamat malam. Malam. Boleh lihat lagi dalam YouTube, bukan dalam Facebook. Pastor kan nanya nama page Pastor BEM Honbil Pak Facebook. Oh, oke. Nagai kumada ya, udah nikah. Nah ingat aduh tadi, barana ruai nggak ngena Facebook kompo. Facebook Pastor. Oke. Lapannya terus masuk kia tadi. Aku ngai nukar ya. Oke, Pastor. Oke, bye. Selamat malam. Oke, Pastor. Oke. Malam. Spenny, engkau baru lah. Stanley. Selamat malam semua. Malam. Malam. Hai Ruth. Where are you Ruth? Nih Ruth. Nih Gegel, nih Ruth. Udah pansuat Gegel. Hai Ruth. Hai Ruth. Malu Ruth. Bye-bye.
Bye. Bye-bye. Bye-bye, Dede. Bye-bye. Jadi bye Didi. Mama yalah lengau keruat. Hai Gagal. Hai Gagal. Ma, udah bisa ngagap belacan ya? Udah tembok kah? Ni. Ngaga ngaga buben cencalo aja. Calo aja. Ah, Kami nuindah calo bisa belacan bisa. Tapi nama iwa lah mimin. orang bersuai dia nasuh kung ngaga belacan. Ah. Ayalah, kia mah dah ngirum ga tanya aku ya kang ngirum ga indai Kris. Saya nyangkung sudah ya. Isan ti badas, nyangkung isan. Tawa. Hai Gagal. Isan tementas. Isan ti mentas. Hey, Ga. Ga. Okay, bah. Good night. Okay, good night, Wat. Pergi lantai tunggu mulai kerja Wat. Tahu nggak main Mbak Tung Sport? Oh, okay. Boleh. Pukul 4 kami start main. 5. Oh, tunggu sudah ya. 5. Nggak balas cigu-cigu. Oh, okay. Saya boleh nggak 4. Okay. Ya. Okay. Okay. God Bye. bless. Bye.